Kami paket ULPYH dalam paparan visi misi kami pada pagi hari ini adalah terwujudnya Sumba Timur yang harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, maju, dan berkelanjutan. Visi ini berangkat dari persoalan mendasar yang ada di Sumba Timur, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, kemudian tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga adalah tingginya risiko bencana dan rendahnya daya saing pariwisata, kemudian belum maksimalnya produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang berikut adalah persoalan rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur di seluruh wilayah. Dari visi ini kita mengembangkan menjadi beberapa misi dan program prioritas. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Program prioritasnya adalah penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, yang makin maju dan dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Yang berikut terkait dengan misi transformasi ekonomi produktif yang berdaya saing berbasis unggulan daerah. Program prioritasnya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga dan rumah tangga masyarakat miskin dan wirausaha UMKM. Program berikutnya adalah penataan destinasi wisata Sumba Timur yang berorientasi global. Dan program berikutnya adalah meningkatkan daya saing industri. Misi yang ketiga adalah pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologis. Penataan tanah wilayah masyarakat, kemudian penguatan kapasitas gender dan pelindungan hak perempuan dan anak. Misi yang kelima adalah infrastruktur handal, merata, dan ramah. Ini terkait dengan penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang baik. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan mendasar terkait dengan kesehatan dan pendidikan adalah susahnya masyarakat dalam mengakses layanan-layanan kesehatan dan pendidikan ini. Yang berikut adalah percepatan pembangunan infrastruktur Sumba Timur menuju Kabupaten Sehat, kaitan dengan penyediaan sanitasi bagi masyarakat. Dan yang berikut adalah pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Saya persilahkan Bapak calon wakil menyampaikan kaitan dengan program-program prioritas percepatan. Terima kasih Pak calon Bupati. Kami punya 4 program prioritas cepat yang akan kami lakukan sesegera mungkin. Yang pertama kita sebut dengan Humba Sejahtera. Humba Sejahtera di dalamnya ada 2 hal. Satu, memaksimalkan setiap potensi yang ada di Kabupaten Sumba Timur dengan keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Yang kedua, Humba Cerdas. Kami tahu SDM adalah salah satu tonggak keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Sumba Timur, sehingga program beasiswa itu wajib di zaman ULPH. Yang ketiga, Humba Mandiri adalah bagaimana kita membuat UMKM kita menjadi UMKM yang hebat, UMKM yang cerdas, UMKM yang produktivitasnya tinggi. Yang terakhir berkaitan dengan Humba Mengabdi. Kami mengajak semua masyarakat, ASN, siapapun kita, untuk kita sama-sama berkolaborasi menyelesaikan setiap persoalan dan memaksimalkan setiap potensi yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Kami berharap visi misi ini bisa dijalankan dengan baik, dan kami pastikan Sumba Timur pasti akan lebih menyala ke depan. Infrastruktur, yaitu sarana prasarana dan sarana penunjang lainnya. Kaitan dengan masih tingginya atau masih rendahnya angka partisipasi murni tingkat SD dan SMP itu terutama, ini disebabkan sebetulnya oleh posisi layanan dasar yang mungkin susah dijangkau oleh para siswa. Solusi dari kami adalah kaitan dengan infrastruktur, adalah mendekatkan sarana-sarana sekolah pada lokasi permukiman yang untuk Sumba Timur, sebaran permukiman ini begitu jauh. Dan untuk itu solusi kami adalah menawarkan atau melakukan program penambahan jumlah sekolah seperti SATAP dan juga SMP 1 atap dan juga sekolah paralel untuk tingkat SD. Kami berharap dengan makin dekatnya sarana pendidikan ini pada anak-anak yang membutuhkannya, itu akan meningkatkan pula angka partisipasi murni khususnya di tingkat SMP yang sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi. Kesehatan yang optimal, masyarakat yang sehat. Dan program prioritas yang kedua itu Humba Cerdas. Persoalan di wilayah selatan ini adalah salah satu disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang ada di sana.
Tentu solusinya adalah redistribusi tenaga kesehatan yang masih menumpuk di puskesmas yang ada di kota dan sekitarnya. Yang kedua adalah kaitan dengan kekurangan tenaga. Kami dalam program Humba Cerdas itu berencana untuk memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya juga pada mereka yang berminat untuk menjadi tenaga medis. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan bagaimana masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, antara lain dengan memperbaiki sarana prasarana jalan yang menuju ke tempat-tempat layanan kesehatan ini agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Demikian. Tergantungan yang terjadi ini diakibatkan oleh tingginya angka ketergantungan usia non produktif pada usia produktif. Tentu ini harus disikapi dengan kebijakan untuk bagaimana memperbanyak peluang-peluang usaha, terutama untuk kelompok-kelompok wanita dan remaja, yang mana kita prioritaskan untuk memperbanyak peluang UMKM ini bertumbuh di Kabupaten Sumba Timur. Dan tentunya yang kedua adalah membuka juga peluang bagi usia non produktif agar bisa bekerja dari rumah dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki, terutama usia-usia lanjut bagi ibu-ibu yang masih mampu untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya seperti apa? Tentu pemerintah harus memikirkan dan melaksanakan cara antara lain dengan memberikan bantuan atau permodalan maupun pendampingan bagi usia-usia non-produktif ini agar juga bisa berkontribusi dalam upaya kita meningkatkan perekonomian daerah dalam bentuk kontribusi kerja dari usia produktif, non-produktif yang masih cukup tinggi yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Masih ada waktu 40 detik, Pak. Dan dalam program kami ada beberapa program prioritas yang sudah kami tetapkan, antara lain Humba Mandiri, yaitu memberikan peluang permodalan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, dan juga ada program kaitan dengan bagaimana menambah jumlah lapangan kerja bagi usia-usia produktif yang memang masih memberikan memberi peluang bagi mereka untuk bekerja. Tentang pembagian lahan, ini tentu tidak bisa menggambarkan bahwa itu akan bisa memancing usaha bagi mereka yang bergantung kepada usia produktif karena faktor usia. Yang bisa kita lakukan adalah bagi mereka yang masuk dalam kategori non-produktif ini adalah dalam bentuk program yang sudah kami rancang, yaitu Humba Sejahtera dan Humba Mandiri, antara lain memberikan bantuan permodalan dan alat untuk mereka yang memang hanya bisa bekerja di rumah. Karena usia ini adalah masuk dalam usia lanjut, seperti alat bantuan untuk tenun, kemudian permodalan untuk juga mereka bisa melakukan aktivitas di sektor pertanian dalam bentuk membantu anggaran pengolahan lahan yang juga bisa makin meningkatkan sumbangan mereka bagi berkurangnya angka ketergantungan. Investasi apa yang cocok di Kabupaten Sumba Timur yang tidak menimbulkan konflik sosial? Investasi yang cocok adalah investasi yang dipatutkan dengan potensi daerah. Ada potensi pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata, sehingga potensi investasi yang masuk harus disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan. Ada dua potensi investasi yang mungkin dilupakan, yaitu investasi di bidang pendidikan dan investasi di bidang kesehatan. Kami berharap investasi model-model seperti ini yang bisa mendatangkan kesejahteraan serta membuka peluang seluas-luasnya bagi kesempatan untuk anak-anak muda Sumba bisa bekerja dan memaksimalkan potensi diri mereka. Ini potensi yang tepat dan cocok. Investasi salah satu instrumen ekonomi, tapi bukan satu-satunya. Oleh karena itu, perpaduan antara investasi dan program prioritas ULPH pasti akan mendatangkan kesejahteraan. Terima kasih. Selalu percaya generasi muda Sumba Timur yang hebat adalah generasi muda yang menggabungkan dua pengetahuan. Pengetahuan global wajib dia miliki. Yang kedua yang penting adalah pengetahuan tentang kebudayaannya sebagai akar dan identitas dia. Oleh karena itu di dalam program Humba untuk ULP untuk Humba,
di dalamnya mengandung berkaitan dengan bagaimana integrasi nilai kebudayaan itu melekat pada setiap anak-anak muda dan generasi muda. Salah satu bentuknya adalah festival kebudayaan. Kami sudah melakukannya, Humba Ailulu, bangga menjadi Humba, sehingga kami tidak terlepas dari identitas kita. Yang kedua, berkaitan dengan Humba cerdas, kami akan persiapkan anak-anak muda untuk bersekolah di bidang antropologi. Bagaimana mereka meneliti dan membukukan setiap sejarah dan value atau nilai-nilai kebudayaan kita yang akhirnya bisa kita hidupi dan tidak kita hilang. Bukan soal bentuk, tapi soal nilai yang tertekan dan tertanam dalam hati kita lewat pendidikan di sekolah informal dan formal. Terima kasih. Terima kasih. ULPIH pro terhadap sapi ongol. Karena kami tahu sapi ongol tahan terhadap penyakit dan cuaca, dan produktivitas sapi ongol tidak kalah dengan sapi Bali. Produktivitas sapi ongol cukup baik dan cukup tinggi. Sehingga ada program-program prioritas ke depan yang akan kita kembangkan dalam konteks untuk peternakan sapi. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, proses perbaikan genetika. Proses perbaikan genetika ini kita harus akui Kabupaten Sumba Timur memiliki sapi ongol yang baik, tetapi 20 tahun terakhir mengalami penurunan kualitas genetik karena terjadinya inbreeding atau kawin sedara. Oleh karena itu, yang pertama harus melakukan proses perbaikan genetika dengan mendatangkan sapi ongol berkualitas dari luar Sumba. Tentunya harus diizinkan kementerian. Yang kedua, membangun industri peternakan rakyat. Backbone, tulang punggung dari peternakan sapi ada di industri peternakan. Yang kedua, industri penggemukan, paronisasi harus jalan. Kelompok-kelompok kecil lewat Humba Mandiri kita akan galakan. Yang ketiga, kita akan serius membangun dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun rumah potong hewan, sehingga suatu saat nanti kita tidak lagi mengirim sapi hidup. Yang kita kirimkan adalah daging-daging berkualitas, sudah mendapatkan nilai tambah luar biasa bagi Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, ketika program ini berjalan, saya yakin sapi ongol akan menjadi salah satu produksi atau salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih. Komitmen ULPIH untuk meningkatkan produktivitas peternakan khususnya sapi adalah dengan menghadirkan penyuluh dan dokter hewan berkualitas di setiap kecamatan, sehingga orang yang tepat akan ditempatkan di tempat yang tepat untuk menjaga, mengawal, dan mendampingi proses perbaikan, mulai dari proses perbaikan peternakan sampai pada penggemukannya. Kita percaya sektor peternakan menjadi salah satu atau menjadi salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Sumba Timur. Kami semua di tempat ini bisa bersekolah karena menjual sapi, dan saya percaya sapi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, ini komitmen kita. 3 industri tadi harus kita bangun: peternakan rakyat, penggemukan kelompok-kelompok kecil, paronisasi dengan makanan yang kita siapkan, makanan nabati dan lain sebagainya. Yang ketiga, rumah potong adalah hal yang wajib. Terima kasih. Terima kasih Pak David dan Pak Ambo atas pertanyaannya. Bagi kami paket ULPIH mengikuti kontestasi Pilkada Sumba Timur untuk menjadi bupati, wakil bupati seluruh masyarakat Sumba Timur. Bukan untuk pribadi kami, bukan untuk tim kami, bukan untuk keluarga kami, tetapi bagi seluruh kita, termasuk yang ada di ruangan ini. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak calon bupati, Pak David. Inilah bagian dari komitmen kita bersama. Semoga komitmen ini menjadi komitmen kita 3 paket. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan keluarga. Paket ULPIH hadir hari ini untuk Sumba Timur yang lebih baik ke depan dalam 5 tahun program kerja kami. Demikian yang kami sampaikan. Masih ada... Komitmen yang sama tergambar dari tagline kita, ULPIH untuk Humba. Itu sebenarnya menggambarkan hidup kami, komitmen kami untuk daerah ini tanpa harus membedakan suku, ras, agama, apapun itu adalah bagian dari orang yang harus kita layani. Tanpa harus membeda-bedakan. Siapapun kita hari ini, kita punya tanggung jawab yang sama untuk membuat yang namanya persatuan bagi Kabupaten Sumba Timur ini. Terima kasih. Masih ada... Masalah sosial budaya di Kabupaten Sumba Timur hari ini merupakan salah satu masalah serius. Data menggambarkan HIV/AIDS kita tinggi, ada 200, naiknya tinggi sekali. Kematian anak di tahun 2023, balita dan bayi itu tergambar 223 bayi yang meninggal. Pertanyaan kami, bagaimana Bapak
memandang generasi muda hari ini, generasi Kabupaten Sumba Timur selama 3,5 tahun periode Bapak menjabat? Program apa yang sudah Bapak gambarkan dan sudah Bapak lakukan untuk menyelamatkan generasi Sumba Timur ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Indeks kematian bayi yang tinggi menyebabkan Sumba Timur ada di posisi kedua terburuk di NTT. Oleh karena itu ULPYH memandang generasi muda, anak-anak muda sebagai masa depan Kabupaten Sumba Timur. Di program prioritas ULPYH, kami berkomitmen untuk membuka ruang dan kesempatan buat semua generasi muda, sehingga tercipta komunitas-komunitas positif, tercipta komunitas-komunitas kesenian dan budaya, sehingga seluruh anak muda mampu mengaktualisasi dirinya dengan baik. Humba Mandiri, Humba Sejahtera, Festival Humba adalah bentuk bagaimana keberpihakan ULPYH untuk masa depan Kabupaten Sumba Timur. Generasi muda yang hebat, generasi muda yang menyala, generasi muda yang mampu membawa Kabupaten Sumbar lebih baik. Oleh karena itu, ini komitmen kita ketika kami terpilih nanti. Anak-anak muda akan diberikan kesempatan yang baik, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai titik maksimal dari diri dia. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan angka stunting yang masih tinggi di Sumba Timur, kami ingin bertanya pada pasangan nomor urut 2. Bapak sekarang dalam jabatan sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumba Timur. Kira-kira hal-hal apa atau program apa saja yang sudah dilakukan kaitan dengan masih tingginya angka penderita stunting di Kabupaten Sumba Timur, khususnya dalam 3 tahun kepemimpinan Bapak? Terima kasih. Dan dengan penurunan tentu sangat kecil, karena dari periode sebelum menjabat ada di angka 21, kemudian posisi sekarang ada di angka 18. Berarti ada sedikit sekali penurunan yang dilakukan berbeda dengan periode sebelumnya. Tetapi yang harus dilakukan adalah, karena ini adalah hal yang sangat prioritas, hal yang sangat urgent, menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Mestinya angka penurunan ini harus lebih dari itu. Dan kami paket ULPYH tentu tidak hanya melihat dari sisi preventifnya saja atau jangka pendeknya saja, tetapi harus menyeluruh terkait dengan bagaimana ada kejadian itu tidak terjadi, bagaimana memperbaiki ekonomi warga masyarakatnya dengan program Humba Mandiri, dan kemudian juga pemberian makanan tambahan dengan program ke-11 keberpihakan pada masyarakat adat. Ini memang kami melihat bahwa tujuan kami dalam visi misi kami adalah bagaimana, salah satunya adalah tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal yang berkaitan dengan itu adalah bagaimana kita hadirnya peran pihak lain, antara lain swasta, untuk turut serta juga bisa terlibat dalam proses pembangunan ekonomi di daerah ini. Hal yang sering terjadi adalah masuknya pihak luar atau investor ini, kendalanya adalah kaitan dengan masalah agraria atau masalah tanah ulayat atau tanah adat, sehingga kami melihat ini sebagai sebuah prioritas untuk pemerintah paling tidak berperan atau turut serta untuk menjawab persoalan ini. Program terkait dengan penyelesaian masalah tanah ulayat ini tentu menjadi prioritas kita dengan cara secara awal kita bagaimana memetakan wilayah-wilayah mana yang mungkin ada dalam kesepakatan masyarakat adat di wilayah. Penguatan kelembagaan adat, karena kita tahu Sumba Timur tidak bisa terlepas dari masyarakat adat. Oleh karena itu objek dan subjek pembangunan salah satunya adalah melibatkan masyarakat adat. ULPYH melalui program Humba Sejahtera tentu akan menitik beratkan pada pengembangan perbaikan objek pariwisata, penataan objek pariwisata. Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan penyiapan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Ini tentu sangat penting karena menyangkut bagaimana kita melayani tamu atau turis yang datang, dan proses ini tentu adalah proses yang sangat mudah, sangat susah karena membutuhkan segala sumber daya pemerintah untuk menyiapkan. Dan yang berikut adalah kaitan dengan bagaimana meningkat arus pariwisata. Kita punya kendala kaitan dengan arus penerbangan yang saat ini dinilai oleh sebagian dan hampir semua orang sangat mahal. Ini tentu membutuhkan solusi dari pemerintah, cara yang harus diambil untuk bagaimana harga tiket menuju
masuk Waingapu ini bisa lebih murah dan terjangkau oleh siapapun yang ingin berkunjung ke Sumba Timur. Dan tentu ini membutuhkan keseriusan, dan dalam program kami hal ini tentu menjadi prioritas. Mungkin ada tambahan dari. Baik, terima kasih Pak David dan Pak Mudata. Memandang pariwisata di Sumba Timur ada dua konteks pariwisata besar. Satu itu wisata alam, yang kedua wisata budaya. Sehingga apapun kebijakan yang kita ambil harus berorientasi untuk keberlanjutan dua potensi wisata ini. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan setiap desa, setiap masyarakat yang ada di desa, masyarakat yang ada di kota untuk siap menghadapi promosi dan kedatangan wisatawan yang datang. Karena salah satu nanti yang akan dinilai adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam program Humba Cerdas dan sekolah-sekolah wisata lapangan itu akan menjadi prioritas untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas, yang tanggap terhadap pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih. Kami setuju sekolah vokasi SMK pariwisata itu wajib. Kalau kita sepakat bahwa salah satu penggerak utama ekonomi itu adalah bidang pariwisata. Perbaikan infrastruktur, penyiapan SDM itu adalah hal-hal yang wajib supaya ketika wisatawan itu datang, kita bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Pariwisata itu berkaitan dengan ekspektasi. Masyarakat wisatawan datang punya ekspektasi, wah Sumba ini luar biasa, sehingga begitu dia datang, dia ketemu dengan ekspektasinya, pulang dia akan menjadi pencerita, akan menjadi promotor bagi pariwisata Sumba Timur. Di RPJMD tahun 2023 adalah kaitan dengan lama belajar orang Sumba Timur. Dari target itu adalah 8,65 tahun, tetapi dalam realisasinya 7,6 tahun. Tentu jika kita lihat dari skala provinsi, kita berada di urutan 13 dari semua kabupaten, dan kita malah lebih rendah pula dari secara provinsi. Mungkin kami minta tanggapan Bapak calon nomor urut 1 kaitan dengan selama 3 tahun masa kepemimpinan ini, apa saja yang menjadi program prioritas untuk mengejar target ini. Terima kasih. Baik. Lama masa belajar ini adalah kaitan langsung dengan IPM Kabupaten Sumba Timur. Tentu harus ada langkah-langkah konkret berangkat dari sumber daya atau potensi apa yang kita miliki. Kita punya potensi terkait dengan adanya guru kepala sekolah yang mumpuni, yang kemudian guru yang juga sudah mau dan ditempatkan di tempat-tempat mengajar pada sekolah-sekolah yang lokasinya cukup jauh, seperti tadi disampaikan. Kabupaten Sumba Timur adalah kabupaten yang paling luas saat ini di NTT, dan tentu hal itu adalah harus disikapi dengan bagaimana menempatkan guru kepala sekolah yang memang mau dan siap untuk tinggal di desa-desa itu. Persoalan kita adalah tidak adanya kadang guru yang ditempatkan di sana dan tidak melaksanakan tugasnya. Itulah yang menjadi persoalan kita. Tentu ke depan ini harus disikapi. Baik, terima kasih. Persoalan sosial budaya, indeks kedalaman kemiskinan kita itu ada di angka 7%. Dan itu menggambarkan bahwa banyak sekali orang miskin itu yang susah keluar dari zona kemiskinan dia. Pertanyaan kami sederhana, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menjabat untuk mengurangi Gini rasio yang ada di Kabupaten Sumba Timur dan memperbaiki indeks kedalaman kemiskinan? Terima kasih. Masih ada. Kami mendapatkan data ada sekitar 2.800 kelompok tani dan lebih dari 80.000 masyarakat Kabupaten Sumba Timur itu hidup dan bekerja di sektor-sektor pertanian. Dan dari 80.000, lebih dari 80.000 masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, lebih dari 50%-nya itu berada dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu program prioritas kita ke depan adalah memaksimalkan setiap kelompok tani yang ada, karena pendekatan kelompok adalah pendekatan yang terbaik. Yang kedua adalah memberikan subsidi olah lahan gratis untuk 4.000 kakak miskin setiap tahunnya. Yang kita harapkan 4.000 kakak miskin ini bisa keluar dan bisa menjadi petani mandiri yang punya kualitas yang baik, punya hasil produktivitas yang baik dengan pelayanan dan pendampingan dari BP3K yang baik dan mumpuni. Terima kasih. Program prioritas ketiga itu satu data kesejahteraan sosial. Di sini kita fokus pada satu data, artinya perlu adanya monitoring dan verifikasi sehingga kaitan dengan adanya program pemerintah perhatian pada
jaminan kesehatan, kemudian pemberian bantuan-bantuan sosial itu tidak ada yang mendapatkan bantuan secara berulang-ulang atau double, karena hal ini yang sering terjadi. Sementara ada keluarga yang memang berhak atau data merupakan bagian yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan, karena kebijakan yang kita ambil harus berdasarkan data. Oleh karena itu, verifikasi disesuaikan dengan fakta lapangan, monitoring disesuaikan dengan fakta lapangan merupakan hal yang wajib dalam pemerintahan ULPIH, sehingga setiap keputusan atau kebijakan publik yang diambil, baik itu berkaitan dengan sektor pertanian, sektor sosial, sektor perikanan, kelautan, perkebunan, harus berdasarkan data-data yang tepat. Oleh karena itu, ini penting dan wajib. Nanti ke depan kita akan punya satu database data besar yang menggambarkan data berkaitan dengan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih. Masih ada 2 menit. ini. Jadi tentu kita harus memulai sebuah cara untuk bagaimana persoalan-persoalan ini tidak berulang setiap tahun, sehingga paket ULPIH merasa ini sangat penting. Ini tidak hanya kaitan dengan bantuan yang sifatnya bansos dan PKH dan sebagainya, tetapi juga ini bagian dari upaya kita kaitan dengan pengambilan kebijakan, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan terkait jangan mereka yang merasa berhak menerima tetapi tidak mendapatkannya. Ini mengapa kita merasa bahwa program ini sangat penting untuk dilakukan oleh paket ULPIH. Terima kasih. ULPIH hari ini masih berdiri di tempat ini tentu karena perkenanan Tuhan. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh seluruh masyarakat yang mendukung kami untuk bisa berkompetisi dalam momen pilkada ini. Tentu pada kesempatan ini, dengan setelah kami memaparkan visi misi kami dan program-program prioritas, kami sangat mengharapkan bahwa program-program ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan Bapak Mama semua di Kabupaten Sumba Timur ini untuk sepakat dan tetap memilih paket ULPIH dalam pilkada Sumba Timur ini. Dan besar harapan kami, pilkada ini kita selenggarakan dalam semangat kekeluargaan, dalam damai, dalam kebersamaan, karena kita semua orang yang bersaudara. Jangan kita saling sakit menyakiti satu dengan yang lain. Kita orang bersaudara, dan mari kita tetap menyala untuk Sumba Timur. Kami bersyukur pada Tuhan karena sudah memberikan kami kesempatan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah, tapi keputusan ini harus kita ambil karena ini ekspresi kecintaan kita terhadap tanah Sumba dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya dan Pak WLP meminta kesempatan dan kepercayaan dari semua keluarga yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Berikan kami kesempatan untuk kami bisa buktikan bahwa apa yang kami katakan, visi misi ini akan kami lakukan untuk dan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Menyala bangku!